teman-teman, perkenalkan saya Mutia Ayu Rahmawati dari Universitas Diponegoro, Prodi Sastra Indonesia. Sini saya akan mengenalkan pada kalian semua mengenai kesenian yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu tari gambyong. Selanjutnya, mari kita ke slide berikutnya. Tari gambyong berasal dari Surakarta dan termasuk dalam tarian khas Jawa Tengah. Masyarakat Jawa percaya bahwa tarian ini konon bisa memanggil Dewi Padi atau Dewi Sri untuk memberikan berkah pada pertanian mereka sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Meskipun termasuk dalam tarian klasik, namun tari gambyong masih banyak diminati hingga di zaman modern seperti sekarang. Sejarah tari gambyong. Tari gambyong pada awalnya merupakan turunan dari tari tayub yang dulunya digelar pada upacara penanaman padi dan panen dengan harapan panen tersebut diberkati oleh Dewi Padi atau Dewi Sri. Pada saat itu, ada seorang penari bernama Sri Gambyong yang sangat terkenal karena keluasannya dalam menari dan suaranya yang merdu. Kabar tentang Sri Gambyong pun terdengar hingga ke istana dan sampai ke telinga Raja Kesultanan Surakarta yaitu Sultan Pakubuwono IV. Sang Sultan kemudian mengundang Sri Gambyong ke istana untuk menggelar pertunjukan tari tayub. Tarian tayub yang dibawakan oleh Sri Gambyong untuk menghibur di kesultanan tersebut kemudian melahirkan tarian baru yang diberi nama sesuai dengan nama penarinya yaitu tari gambyong. Sejak saat itulah, tarian yang semula menjadi tarian saat upacara panen berubah fungsi menjadi hiburan dan tarian penyambut tamu di wilayah kerajaan. Pada tahun 1950, seorang instruktur tari dari Kerajaan Mangkunegaran VIII menciptakan jenis tarian gambyong yang diformalkan. Tarian ini diberi nama Gambyong Parianom dan pertama kali ditampilkan pada tahun 1951. Pesona dari gambyong kemudian menarik masyarakat Jawa terutama di sekitar Surakarta untuk mempelajari tarian tersebut. Akhirnya, tarian gambyong tidak hanya menjadi tarian yang ditampilkan saat upacara menanam padi dan untuk menyambut tamu kerajaan saja, namun juga digelar sebagai pertunjukan masyarakat dan juga acara-acara lainnya. Kegunaan dan fungsi. Pada awalnya, tari gambyong ditampilkan pada saat upacara menanam padi dan panen. Namun seiring perkembangannya, tarian ini mulai dipertunjukkan pada acara-acara adat yang lain. Di keraton, tarian ini dipertunjukkan sebagai hiburan untuk para sultan dan juga untuk menyambut tamu kehormatan sultan. Pada saat ini, tari gambyong juga ditampilkan pada acara-acara lain seperti pesta pernikahan, tasyakuran khitanan, hari besar nasional, dan acara-acara lain. Kelembutan dalam gerakan tari gambyong yang menggambarkan kelembutan masyarakat Jawa membuat tarian ini sangat cocok dijadikan sebagai tarian penyambutan tamu. Jadi, tarian ini memiliki fungsi yang hampir sama seperti tari bakso kembang dari Kalimantan Selatan, yaitu untuk menyambut tamu. Pertunjukan tari gambyong. Pertama, iringan musik. Sebuah tarian jika tak diiringi dengan alunan musik rasanya menjadi kurang lengkap dan menarik. Begitu pula dengan tari gambyong. Tari gambyong diiringi dengan musik gamelan, yaitu seperangkat alat musik Jawa yang terdiri dari gong, gambang, kenong, dan kendang. Kendang menjadi alat musik yang memegang peranan penting dalam irian tari gambyong, karena kendang dapat menciptakan suara dan tempo tertentu sebagai patokan bagi alat musik lainnya. Maka dari itu, alat musik ini dianggap istimewa. Selain iringan alat musik gamelan, tari gambyong juga dilengkapi dengan lantunan lembut tembang Jawa yang dinyanyikan oleh sinden. Kostum penari. Busana penari gambyong merupakan pakaian adat perempuan khas Jawa yaitu kemben dengan bahu terbuka. Biasanya kemben yang digunakan berupa kain bermotif batik.
sedangkan bawahnya menggunakan kain batik panjang hingga menutup mata kaki. Masyarakat Jawa menyebut kain tersebut sebagai kain jarik. Pada pinggang penari dipasang stagen, yaitu kain yang dililitkan ke pinggang penari yang mana fungsinya sama seperti ikat pinggang. Seperti tari lengger dari Wonosobo, di bahu penari disampingkan selendang yang selain menambah keindahan kostum, juga digunakan sebagai properti gerakan dengan mengaitkan ujung selendang tersebut pada jari penari dengan kibasan pada saat penari menari. Untuk melengkapi busana tari yang indah, beberapa properti seperti anting-anting, gelang, kalung ditambah sebagai hiasan. Sebagai riasan terakhir, tak lupa penari juga memakai sanggul dan beberapa hiasan rambut untuk menambah kesan ayu pada perempuan Jawa. Gimana, udah pada paham belum mengenai kesenian asal Jawa Tengah tari gambyong? Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.